Ada 3 laga uji coba yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Apa saja laganya, dan menurut saya ini momen yang tepat untuk memanaskan mesin Timnas Indonesia. Seperti apa? Saya jelaskan semuanya di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita kembali membahas Timnas Indonesia yang hari ini, satu hari lagi akan mengumumkan 40 pemain yang akan dibawa TC untuk Piala Asia 2023 di Turki. Ada 40 pemain. Tapi yang saya bahas kali ini di video ini yaitu soal 3 laga uji coba yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia selama di Turki dan juga di Qatar. Timnas Indonesia akan melakoni TC pada 20 Desember sampai 6 Januari atau sampai 10 Januari atau 9 Januari lah. Karena ada laga di tanggal itu. Nah, selama itu akan ada 3 laga uji coba, yaitu 2 kali melawan Libya di Turki dan 1 kali melawan Iran. Ini kabar baik, menurut saya ini kabar baik teman-teman. Karena kita mendapatkan lawan yang kuat. Kita bisa mengambil keuntungan ganda dari 3 laga uji coba ini. Pertama, kita bisa memanaskan mesin Timnas Indonesia. Kedua, kita bisa mengkatrol posisi Indonesia di ranking FIFA. Kita harus ingat bahwa kita punya target 100 besar, sesuai dengan keinginan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita. Nah, bagaimana peluang Timnas Indonesia menghadapi 3 laga uji coba ini? Karena Piala Asia 2023 tidak enteng, kita berada di grup D melawan 3 negara kuat, Irak, Vietnam, dan Jepang. Maka itu sangat tepat kalau kita menghadapi Libya dan Iran. Kita bahas dulu kedua negara ini yang akan dihadapi Indonesia. Libya adalah negara Afrika yang dikenal dengan pemimpinnya Muammar Gaddafi. Libya ini kalau secara prestasi di Afrika tidaklah mentereng. Mereka juga berdasarkan catatan belum pernah main di Piala Dunia. Karena mungkin kalah bersaing dan sebagainya. Tapi Libya ini memiliki rekor di atas kita. Libya tercatat berada di ranking 120. Sedangkan kita masih 147 ya. Nah, Libya juga memiliki rekor bagus ketika melawan Indonesia. Dan satu-satunya pertemuan itu terjadi pada tahun 77 dan Indonesia kalah dari Libya. Tak banyak nama populer dari Libya, kita pun sulit mengenal pemain-pemainnya. Tapi dari 6 laga terakhir mereka tidak terkalahkan. Berdasarkan catatan yang saya dapatkan, mereka misalnya bisa menahan Kamerun 1-1, lalu juga bisa menang lawan Sudan, lalu melawan Liberia juga menang 3-2. Itu artinya ini tim Afrika yang bukan kacangan, bukan tim mudah. Dan maka itu ini kesempatan bagus untuk Timnas Indonesia untuk menjajal mereka. Sedangkan yang kedua yaitu Iran. Ini negara lebih besar lagi. Iran
negara Islam, negara yang juga penduduknya dihuni mayoritas Islam ini, punya tradisi sepak bola yang bagus. Punya pemain-pemain yang legendaris. Aledai, salah satu legenda Iran yang melalang buana di sepak bola Eropa, bahkan pernah main di Bayern Munchen. Dan Iran juga pernah 7 kali main di Piala Dunia. Mereka juga 3 kali juara Piala Asia. Dan Piala Asia 2023 ini juga mereka main. Dan salah satu kandidat kuat. Peringkat mereka di FIFA yaitu 21. Rekor Iran di 10 laga terakhir tidak terkalahkan. Bahkan mereka mencatatkan hasil-hasil fantastis seperti mengalahkan Hong Kong 4-0, Yordania 3-1, Qatar 4-0. Di 10 laga terakhir mereka tidak terkalahkan. Nah, ini tentu kembali menjadi pelajaran yang baik bagi timnas Indonesia. Ini momen yang tepat untuk belajar dari mereka. Iran, mereka tentu punya gaya permainan seperti Irak yang pernah mengalahkan kita dengan cukup telak di kualifikasi lalu ya. Dan sekarang akan ketemu lagi di Piala Asia. Maka itu ini pemanasan yang bagus karena kita mendapatkan 2 lawan yang berat, 2 lawan yang bisa menjadi tolok ukur untuk menatap Piala Asia. Nah, apa saja yang harus dilakukan timnas Indonesia? Dan Sintayong untuk 2 laga uji coba penting ini. Karena ada 40 pemain dan saya mendapat kabar kemungkinan ya kita bisa full tim. Kita sudah punya tambahan tenaga Justin Hubner. Walaupun Nathan Chuaon dan juga satu pemain naturalisasi lainnya, Jay Idjes, belum ada kabar kapan akan mengambil sumpah, tapi saya yakin ketiga pemain naturalisasi ini akan gabung untuk Piala Asia 2023 nanti. Ada 40 pemain. Nah, tentunya kesempatan TC akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita tidak mengejar kemenangan, tapi kita berharap bisa menang di 2 laga uji coba ini karena untuk mengkatrol juga. Tapi yang paling penting adalah untuk persiapan, memanaskan mesin. Apa saja sektor yang harus dipanaskan? Contohnya yaitu pertahanan. Karena Sintayong sudah memborong 3 bek baru dari naturalisasi. Ini saatnya untuk mencoba mereka semua di laga uji coba. Panaskan semua pemain di 2 laga melawan Libya yang latensinya mungkin tidak setinggi Iran. Sintayong harus memanfaatkan betul untuk memanaskan pertahanan mereka, karena kalau bisa membendung Libya, setidaknya imbang lah, itu kode bagus, berarti ada perbaikan di pertahanan kita yang kebobolan 6 gol di kualifikasi Piala Dunia lalu ya. Nah, sektor lainnya tentu juga lini tengah, karena 2 kekuatan utama Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner sudah bisa gabung. Begitu juga dengan lini depan, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan pemain-pemain baru yang mungkin akan dicoba. Kita masih menunggu karena
batas waktu pendaftaran yaitu 12 Desember besok. Maka itu kita menunggu seperti apa skuadnya. Tapi 3 kali laga uji coba jadi momentum untuk memperbaiki 3 sektor kita. Kita harus habis-habisan di uji coba ini. Kita harus keluarkan semuanya. Coba seluruh pemain. Karena ya hasil memang penting, tapi yang paling penting adalah Sintayong bisa menerapkan strateginya. Bagaimana menghadapi Jepang, bagaimana menghadapi Irak, bagaimana menghadapi Vietnam. Dan menurut saya 3 laga, untuk 3 laga di Piala Asia sudah cukup baik. Ini artinya persiapan kita cukup baik. Kita benar-benar serius untuk menatap Piala Asia, karena kita tidak mau jadi bulan-bulanan di Piala Asia. Kita memiliki target lolos 16 besar yang tentunya berat, harus berebut dengan Irak dan Vietnam. Jepang paling favorit di grup D yang akan menjadi lawan kita. Nah, 3 laga di uji coba ini harus dimanfaatkan betul. Dan Sintayong tak boleh lagi salah menilai pemain, salah memilih pemain. Dia tentu sudah melihat betul bagaimana kemampuan pemainnya di 3 laga uji coba, yang menurut saya sangat baik dan bagus untuk memberi kesempatan seluruh pemain untuk memanaskan kaki-kaki mereka, memanaskan mesin kita, memperbaiki semua lini yang memang belum bagus. Ada kesempatan latihan selama seminggu, 10 hari lah sebelum 3 laga uji coba itu. Melawan Libya pada 2 Januari, 5 Januari, dan melawan Iran di Qatar pada 9 Januari. Demikian teman-teman ulasan saya soal 3 laga uji coba yang menjadi momentum bagi timnas untuk memanaskan mesin permainan mereka sebelum tampil di Piala Asia 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga.